Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kurniawan, mahasiswa kelas 1B jurusan Magister Manajemen Universitas Ibnu Sina, Kota Batam. Baiklah, ini adalah tugas mid semester manajemen operasional. Nomor induk mahasiswa saya adalah 221061101124. Soal 1, jelaskan tujuan ruang lingkup dan pentingnya manajemen operasional. Tujuan manajemen operasional ada 4, yakni 1, meminimalisasi biaya. Yang kedua, tujuannya untuk kualitas yang tinggi. Yang ketiga, untuk fleksibilitas operasi. Dan 4, untuk pengiriman dan pelayanan. Ruang lingkup manajemen operasional yaitu penyeleksian dan perancangan produk, proses, dan peralatan. Selanjutnya, pemilihan lokasi perusahaan dan unit produksinya. Ruang lingkup ketiga yaitu perancangan tata letak. Yang keempat adalah perancangan tugas dan pekerjaan. Yang kelima, penyusunan strategi produksi dan pemilihan kapasitas. Pentingnya manajemen operasional adalah yang pertama, untuk membantu perusahaan mencapai tujuan. Yang kedua, untuk membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Yang ketiga, membantu meningkatkan niat baik. Yang keempat, membantu memotivasi karyawan. Yang soal kedua, manajemen sebagai posisi, yaitu manajemen keuangan, manajemen strategi operasional, manajemen desain produk, dan manajemen untuk mempertahankan kualitas produksi. Yang kedua, manajemen sebagai proses. Ini adalah fungsi manajemen yang umumnya kita dengar, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penelaah, dan fungsi pengawasan. Soal nomor 3, metode penentuan lokasi perusahaan, yaitu 1, metode pembobotan. Langkah-langkahnya adalah A, identifikasi faktor-faktor penting yang akan dianalisis lokasinya. Berikan bobot atau nilai pada masing-masing faktor berdasarkan tingkat pentingnya faktor tersebut. Makin tinggi bobot atau nilainya, makin tinggi pula tingkatan penting faktor tersebut. Total bobot yang digunakan pada umumnya adalah 1 atau 100%. Yang ketiga, tentukan lokasi-lokasi alternatif. Seterusnya, berikan nilai dan pada masing-masing lokasi alternatif berdasarkan faktor-faktor penting yang telah ditentukan. Nilai yang diberikan biasanya berkisar antara 0 sampai 100. Selanjutnya, hitungkan total nilai untuk masing-masing lokasi alternatif dengan cara mengalihkan bobot pada faktor-faktor yang ditentukan dengan masing-masing lokasi alternatif. Yang terakhir, bandingkan dan pilih lokasi alternatif yang memiliki total nilai tertinggi. Operating method bisa dilihat dalam gambar berikut ini. Faktornya terdiri dari 10 faktor, yaitu dari kedekatan dengan distributor, kedekatan dengan pemasok, fasilitas transportasi, ketersediaan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, sistem pengupahan atau UMK,
kebijakan pemerintah daerah, geologi dan iklim, harga tanah, layanan pendukung lainnya. Bisa dilihat dari bobot nomor 1 adalah 0,6, ini ditetapkan oleh manajemen. Bobot nomor 2 adalah 0,08, bobot nomor 3 10, seterusnya sampai totalnya 100% atau 1. Dari total skor kota-kota yang ABC diperoleh kota A 71. Ini pembobotannya adalah 50/60 ada 3. Ini dikali ini 0,5 bagi 50 adalah dapat totalnya adalah 3 untuk kota A. 70 bagi 0,06 adalah 4. 40 bagi 0,06 ada 2. Contoh berikutnya kita uji petik saja. 71% dari 0,10 dari 70 adalah 7 untuk faktor kebijakan pemerintah. Jadi total skor untuk kota A adalah 71, untuk kota B 69, untuk kota C 63. Yang terakhir, untuk bandingkan dan pilih lokasi alternatif yang memiliki total nilai tertinggi, yaitu kota A dengan nilai 71. Ya, dari tanahnya aja kita sudah bisa lihat bahwa kota A itu tuh harga tanahnya murah kan daripada kota B. Oke, selanjutnya. 2 metode perbandingan biaya, yaitu metode pemilihan lokasi dengan cara membandingkan biaya-biaya akan terjadi atau dikeluarkan oleh masing-masing daerah atau lokasi yang akan dipilih. Biaya-biaya yang dipertimbangkan antara lain terdiri dari biaya bahan baku, biaya operasi, biaya distribusi, dan biaya lain. Lokasinya ada 3, Batu Aji, Bengkong, dan Sekupang. Untuk bahan baku, bahan bakar operasi, biaya pemeliharaan, biaya tenaga kerja, administrasi, pajak bunga dan transportasi di Batu Aji jumlahnya 124. Di Bengkong jumlahnya 126, di Sekupang 123. Yang paling kecil di antara lokasi-lokasi tersebut adalah 123, yaitu Sekupang biaya. Metode penentuan lokasi perusahaan. Yang ketiga adalah metode pusat gravity. Metode ini memanfaatkan lokasi geografis berdasarkan potensi pasarnya sebagai dasar penentuan lokasi usaha. Langkah-langkahnya ada seperti berikut. A. Tentukan pasar-pasar yang akan dilayani dan ditentukan nilai kebutuhan dari nilai masing-masing pasar tersebut. B. Cari koordinat pasar yang akan dilayani tersebut pada peta geografis. C. Masukkan data kebutuhan dan koordinat pasar dari dalam formulasi untuk mendapatkan lokasi usaha. Ini adalah untuk koordinat Y, sigma X, I, VI, sigma dibagi dengan sigma VI. Begitu juga untuk koordinat Y. Didapat dari perhitungan dan pembuatan dari koordinat pasar dan pembuatan tersebut, didapat koordinat X pada angka 18,8, ini X 18,8, dan Y pada angka 12,4. Jadi titik lokasi yang dipilih adalah ini 18,8 ke 12,4. 4. Metode transportasi. A. Metode transportasi Northwest Corner Rule untuk mencari solusi nilai awal dengan melakukan alokasi dari bagian paling kiri atas. Langkahnya adalah pengisian sel
dimulai dari pojok kiri atas sesuai dengan namanya Northwest. Alokasikan jumlah maksimum yang dapat dikirimkan gambar satu tetapi tidak melebihi permintaan dari tujuan A. Alokasi jumlah maksimum tapi tidak melebihi permintaan dari tujuan A. Berlanjut ke sel sebelah kanan bila masih terdapat kelebihan kapasitas sumber, atau ke bawah bila tidak dapat memenuhi permintaan tujuan A. Berikan tanda strip pada sel yang sudah habis kapasitasnya untuk sudah terpenuhi permintaannya. Kelima, ulangi langkah ketiga dan 4 sampai semua permintaan dari berbagai tujuan dipenuhi dan pengisian akan berakhir dari sel pojok kanan bawah. 6. Kalikan jumlah barang yang dikirim dengan biaya pengiriman di masing-masing sel. Biaya transportasinya adalah jumlah dari hasil kali masing-masing sel. Di contoh kasus, ini adalah penjelasan tadi, Northwest tuh kiri atas. Ini formulanya. Metode transportasi NWCR. Ini pabrik 1 menentukan 150 dari kapasitas dan permintaan. Kalau kapasitasnya 150, kapasitas pabrik 1 150, permintaan kota B 200, berarti kan di sini kapasitasnya ini kan paling paling murah nih. Ini eh, harga yang dalam kotak-kotak ini harga. Nah, kapasitas 500, permintaan 200. Berarti 150-nya ke kota A. Kota B sudah tidak ada lagi dieliminasi. Terus pabrik 2 kapasitas 175, nah, masih ada. Karena di sini 150 masih ada 50 dan seterusnya. Ini 100 pabrik. Karena permintaannya 100, dia 100 karena masih ada 75 dilimpahkan ke kota C. Begitu juga ini karena sudah habis, 200 ini sudah habis, 100 sudah habis, berarti yang 300 ini yang 275 ini ke 275 karena di sini sudah diisi. Kota C kapasitasnya 175 tadi kan kurang 25 dan 50 tambah 100 masuk ke sini. Jadi seluruh kapasitas permintaan dan penawarannya 600. Untuk menghitung biayanya, pabrik 1 150 kali 6, ini biaya 900, pabrik 2 ke kota A 50 unit dikali 7, nih 350, pabrik 2 kota B 100 unit dikali 11, 1100, 11 nih, ini kali ini. Pabrik C, pabrik 2 ke kota C 25 unit dikali 11, ini dia dapatnya 275. Pabrik 3 ke kota C 275 unit dikali 12, 3.300. Jadi dengan metode NWCR biaya transportasi barang dari pabrik 1 2 3 ke kota B C adalah sebesar 5.925. Disclaimer, total biaya transportasi didapat dalam metode NWCR ini bukanlah total biaya minimum karena metode NWCR merupakan solusi awal, initial solution, sehingga diperlukan perhitungan lebih lanjut sebagai solusi akhir berupa metode stepping stone atau metode MODI. 4. Metode B. Metode transportasi Vogel Approximation Method atau FAM. Untuk mencari solusi awal, perbedaan antara FAM dengan metode transportasi lainnya adalah dalam metode distribusi yang dilakukannya. Biasanya sudah mendekati biaya minimum sehingga biasanya hanya diperlukan 1 kali perhitungan solusi akhir. Makanya adalah 1. Hitung selisih antara biaya terkecil dari setiap baris dan kolom dinamakan dengan biaya penalti. Nah, nih. Dengan FAM ya. Oke.
Dua, pilih baris atau kolom dengan biaya penalti terbesar jika biaya penalti pada baris atau kolom adalah sama biaya penalti yang mempunyai nilai biaya transportasi paling rendah. Jika sel yang sudah dipilih dialokasikan jumlah bara sejumlah dengan nilai maksimum dan kapasitas maupun permintaan kolom atau baris. 4. Ulangi langkah di atas dengan menghilangkan baris atau kolom yang sudah terpenuhi sehingga seluruh permintaan dan kapasitas terpenuhi. Kita lihat metode transportasi farm. Nah, ini biayanya, ini kapasitasnya 150. Nah, ini biaya kapasitas 150, 200 dengan biaya 10. Terus yang ini pabrik 2 dengan biaya 7, 175 dengan kapasitas 175. Nah, yang ketiga, pabrik 3 biayanya 4, 25. Karena di sini sudah 175, jadi masuk ke sini 200. 175 tambah 25, 200. Terus kota B dengan biaya 5, 100. Dengan permintaannya juga 100 sudah habis yang ini 2. Kota C dengan kapasitas 150, biaya 10. Kota C permintaannya 300. 150 diletakkan di sini di pabrik 1 kota C dan pabrik 3 kota C yang 12, 150. Jadi 600 semuanya kapasitas dan permintaannya 600. Untuk menghitung biaya transportasinya, pabrik 1 ke kota C 150. Yang ini dikali 100, 1.500. Pabrik 2 ke kota A 175, yang ini dikali 7 sama dengan 1.225. Pabrik 3 kota A 25 unit dikali 4 sama dengan 100. 25 unit dikali 4 sama dengan 100. Pabrik 3 ke kota B 100 kali 5. Nih, 100 kali 5, 500. Dan pabrik 3 ke kota J 150 dikali 12. Kesimpulan, dengan menggunakan metode farm, biaya transportasi barang di pabrik 1, 2, dan 3 ke kota ABC sebesar 5.125. Disclaimer-nya sama ya, karena ini adalah uh, initial solution, solusi awal, bukan terminal solution atau akhir. C. Metode eat less cost, biaya terendah. Transportasi yang paling minimum terlebih dahulu meskipun namanya adalah biaya terendah, yang dihasilkan oleh metode ini bukanlah nilai minimum. Untuk memperoleh nilai minimum tersebut diperlukan perhitungan lebih lanjut mencari solusi akhir, baik dengan stepping stone maupun MQDI. Makanya adalah 1. Pengisian atau lokasi sel dimulai dengan mengisi sel yang memiliki biaya terendah. Besarnya sel akan diisi disesuaikan dari kapasitas permintaan sebesar mungkin. Besarnya sel yang akan diisi, yang ini tadi, disesuaikan dari kapasitas permintaan sebesar mungkin. Jika kapasitas atau permintaan telah terpenuhi jumlahnya, maka pada perhitungan selanjutnya baris atau kolom kapasitas atau permintaan yang juga sudah terpenuhi tersebut tidak ikut dalam alokasi berikutnya. Yang keempat, ulangi rangka tersebut sampai kapasitas dan permintaannya terpenuhi. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, oke, ini dia metode transportasi LC. Iya, ini di kota B kapasitas 50. Ini di kota A biaya dia 200, permintaannya 200, kapasitasnya 275, berarti ada 25 lagi. Nah, terus 200 ya. Nah, ini 200.
Nah, terus masuk ke ini. Pabrik satu ke kota pabrik satu ke kota B 25 kali 8. Pabrik satu ke kota C 125 kali 10 dari 120. Dari kapasitasnya 150. 25 tambah 125. Terus pabrik dua ke kota C 175 kali 11 harga. Terus pabrik 3 mana kursor ke kota A 200 dikali 4, ke kota B 75 kali 5, ke kota B karena sudah 200 dan 75, 275 sudah disilang untuk kota C-nya. Untuk menghitung biayanya tadi dari 37 dari keseluruhan dengan metode least cost biaya transportasi barang dari pabrik 1, 2, dan 3 ke kota A, B, C adalah sebesar 4.550. Soal 4. Tata letak fasilitas yang baik berdasarkan tipe-tipe tata letak fasilitas produksi. 1. Tata letak berdasarkan aliran produk. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pemilihan tata letak berdasarkan aliran produksinya adalah 1. Terdapat satu atau beberapa produk yang diproduksi. 2. Produksi massal atau jumlah besar dengan jangka waktu yang lama. 3. Untuk menentukan laju produksi, persatuan waktu memungkinkan dengan cara mempelajari studi gerak dan waktu. 4. Adanya kesinambungan lintasan yang baik antara pekerja dan mesin di lantai produksi. 5. Kegiatan inspeksi yang tidak terlalu banyak. 6. Satu kegiatan operasi hanya menggunakan satu mesin. 7. Pemindahan bahan dilakukan secara mekanis, biasanya menggunakan konveyor berdasarkan aliran produk. Tata letak berdasarkan aliran produk, pertimbangannya adalah mesin yang digunakan tidak membutuhkan skill dari operator. Nah, ini gambarnya aliran receiving and shipping. Receiving di sini juga dan untuk keluarnya di pintu ini juga yang merah ke lead departemen, sini ke milling, ke drilling departemen, ke grindling, nah, masuk lagi ke milling, masuk lagi ke drilling, masuk painting departemen, terus ke assembly dan langsung ke shipping. Tuh. Nah, yang kedua, yang warna biru dari receiving masuk ke lead departemen ke sini, terus milling departemen, terus drilling ke grindling ke painting departemen, terus ke shipping. 2. Tata letak fasilitas berdasarkan lokasi material tetap. Nah, ini seperti dealer Daihatsu untuk bengkelnya ya. Nah, seperti ini kan, di sini mobilnya di sini nih. Bisa di sini juga. Kalau dealer Daihatsu tuh banyak tuh mobilnya di sini, di sini, di sini. Nah, ini materialnya di sini. Nah, nanti mobilnya keluar lewat sini kan. Nah, ini untuk mesin untuk mesin las, mesin keling, mesin gerinda, mesin potong gergaji, mesin gerinda, fasilitas pengecatan. Oh, ini kayaknya produk-produk besi lah nih. Mesin las, mesin keling, mesin gerinda, fasilitas pengecatan. Oke. 3. Tata letak fasilitas berdasarkan kelompok produk.
Tata tipe ini mengelompokkan produk dan komponen lebih dahulu sebelum dilakukan proses produksi. Mengelompokkan komponen lebih dahulu sebelum dilakukan proses produksi. Pengelompokan ini didasarkan pada proses yang dilakukan, bentuk produk atau komponen, mesin dan peralatan yang digunakan dan sebagainya. Tata letak tipe ini akan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Hal ini disebabkan karena setiap kelompok produk atau komponen akan mengalami proses yang sama. Ini gambarnya, gudang bahan baku material. Terus gudang produk jadi. Dari sini, sini, A, B, C, B, D, A, E. Masuk sini. Oke. 4. Tata letak fasilitas berdasarkan fungsi atau macam proses. Tata letak tipe ini adalah tata letak fasilitas yang menempatkan peralatan dan mesin yang memiliki jenis dan fungsi yang sama ke dalam satu departemen. Sebagai contoh, di dunia industri, mesin bor ditempatkan ke dalam departemen drill, mesin fries ditempatkan ke dalam satu departemen milling dan sebagainya. Ini gambarnya. Dari gudang bahan baku, mesin peralatan fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, fungsi 4, ruang perakitan dan gudang produk jadi. Soal 5. Hubungan antara siklus hidup produk dengan desain produk. Hubungannya desain produk merupakan satu bagian dari siklus daur hidup produk. Jika desain produk dan jika desain produk bagus, daur hidup produk bisa dilakukan dengan maka akan bisa memperpanjang masa produk. Nah, ini anehnya. Bila desain produknya baik, maka siklus hidup produk akan panjang. Ini penjualan, ini waktu perkenalan. Nah, semakin baik desain produk, maka semakin panjang siklus hidup produk. Oke, ini pembagian desain produk ya. Desain dari jenis produk dalam mengembangkan satu desain dari hasil yang diproduksi. Ada 2 jenis yang bisa dikembangkan untuk menghasilkan produk secara nyata. Satu, desain yang benar-benar baru, yaitu desain dari awal perencanaan menekan ide yang berbeda dan belum pernah ada. Sebuah prototipe baru yang ada di pasaran. Dari hasil melakukan penelitian yang mendalam serta adanya inovasi dalam mewujudkan desain pada hasil produksi dengan tampilan lain daripada yang lain secara kreatif. Yang kedua, dari desain yang ada 2 jenis ya. Jenis yang kedua adalah modifikasi jenis yang sudah ada. Bisa jadi pada saat menghasilkan desain pada produk, modifikasi memang lebih mudah dilakukan. Namun tetap saja ada modifikasi, sebuah desain harus menunjukkan ciri khas tersendiri. Tidak serta-merta sama dengan desain barang atau layanan yang diproduksi yang sudah ada di pasaran. Sebuah desain akan berfungsi baik jika adanya pembaruan terhadap desain yang sudah ada di pasaran. Hal tersebut bisa terjadi pada produk baru maupun variasi produk yang ada di pasaran. Hubungan antara siklus hidup produk dan desain produk dengan daya saing perusahaan. Dengan adanya desain produk yang baik, desain produk yang bagus, yang dikembangkan, memberi pengaruh terhadap siklus hidup produk menjadi lebih panjang. Maka akan berpengaruh signifikan terhadap strategi pengembangan. Di sini, strategi pengembangan dan daya saing dan kebermanfaatan dalam menjalankan bisnis yang dilakukan. Ini formulasinya, ini desain produk, siklus hidup produk menjadi panjang, formulasi strategi di sini. Ini ukuran waktunya, daya saing perusahaan akan menjadi baik
karena panjangnya siklus hidup produk. Di sini formulasi strateginya dan implementasi strategi. Dampak strategi pengembangan dan daya saing perusahaan tadi yaitu menjadikan konsumen puas akan pelayanan. Yang kedua, faktor penentuan sebuah kesuksesan produk. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Yang keempat, desain pada produk meningkatkan kualitas perusahaan. Dan yang kelima, peningkatan dalam pengembangan bisnis. Soal keenam, perencanaan tenaga kerja. Manpower planning adalah proses memperkirakan jumlah optimal orang yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek, tugas atau tujuan dalam suatu waktu tertentu. Perencanaan tenaga kerja mencakup parameter seperti jumlah personil, berbagai jenis keterampilan, jangka waktu, dan lain-lain. Ini adalah proses berkesinambungan untuk memastikan bahwa bisnis memiliki sumber daya yang dioptimalkan dengan mempertimbangkan proyek mendatang. Manpower planning bisa dijabarkan pada 4 proses, yakni satu, memahami tenaga kerja yang ada. Keterangannya adalah Departemen SDM harus benar-benar memahami tenaga kerja yang tersedia di perusahaan. Mereka harus memeriksa latar belakang, keahlian, kualifikasi, dan lain-lain. Sehingga Departemen SDM memiliki pilihan yang baik terkait dengan pool of talent yang dimiliki perusahaan. Kedua, perencanaan masa depan, yakni adanya perubahan konstan dalam persyaratan bisnis. Perusahaan harus memahami tren masa depan dan jenis karyawan mana yang paling cocok untuk organisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memeriksa, mengevaluasi, dan memilih jenis tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan untuk masa mendatang. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi. Tergantung pada persyaratan bisnis, perencanaan tenaga kerja mengarah pada pola rekrutmen dan pemilihan yang jauh lebih baik. Hal ini sepenuhnya tergantung pada rencana dan persyaratan yang dibuat. Oleh karena itu, kandidat dengan kualifikasi kalian pengalaman yang lebih baik dipilih sebagai karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan masa depan. Yang keempat, pelatihan karyawan, yakni karyawan yang merupakan bagian dari organisasi dilatih untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman terbaik tentang pekerjaan saat ini serta persyaratan di masa yang akan datang. Ini adalah end of slide dan terima kasih. Bye bye.